teman-teman, ya benar, hari ini aku bakalan bikin video tentang pengalaman terbahagia aku selama menjadi seorang istri. Iya benar, aku udah 4,5 tahun menikah dan alhamdulillah baru dikasih kepercayaan untuk memiliki momongan. Jadi aku sekarang lagi hamil. Wah, seneng banget, ya bener, aku seneng banget. Jadi aku bakalan cerita dari awal sampai sekarang bagaimana aku bisa tahu kalau aku hamil dan prosesnya itu seperti apa, karena banyak yang penasaran. Ada yang nanya apakah aku program, apakah aku bayi tabung atau aku inseminasi. Jadi aku bakalan cerita bagaimana sampai akhirnya aku bisa hamil. Jadi aku itu nikah Desember 2015 dan saat itu pun aku memutuskan untuk resign karena rencananya gak mau nunda-nunda punya anak, pengen langsung punya anak, pengen jadi istri yang baik lah. Karena aku itu jam kerjanya lebih panjang dari suami, aku harus lebih pagi dan pulangnya lebih malam. Gak mungkin dong aku harus kayak gitu. Makanya aku memutuskan untuk resign. Terus setahun setelah itu suami dapat mutasi pindah ke Jakarta. Dan setelah itu aku nggak sadar aku mengalami stres yang darinya aku itu seorang pekerja dan setiap hari ketemu orang. Terus aku yang tiba-tiba diboyong dari kota kelahiranku ke Jakarta. Jadi kebayang dong gimana aku bisa stres gara-gara berpisah dari orang tua. Terus aku berhenti kerja, nggak bisa ketemu teman-teman. Yang aku itu orangnya yang apa ya, punya temen itu banyak, terus sukanya jalan. Terus akhirnya jadi istri aku harus berubah banget, terus harus apa ya, lebih baik lah dari sebelum menikah. Makanya aku itu rada kaget, terus harus apa-apa harus sendiri, mandiri karena jauh dari keluarga. Aku nggak sadar aku sakit hampir setengah tahun di Jakarta. Itu aku sakit, terus aku bolak-balik ke rumah sakit. Untung aku punya suami yang baik banget, dia nemenin aku, yang walaupun kantornya itu lumayan jauh, dia harus bolak-balik naik kereta, cuman memastikan bahwa aku baik-baik saja. Setelah kita berdua udah ngerasa kita harus periksa deh ke dokter, mumpung lagi di Jakarta peralatan lebih canggih, kita coba nanya-nanya ke teman. Akhirnya dikasih tahu untuk coba ke klinik dokter Sumanadi. Jadi aku kesana sama suami. Di sana aku diperiksa dan alhamdulillah hasilnya sama kayak yang di kota kelahiran aku. Rahim aku posisinya bagus, nggak ada masalah, nggak ada kista, nggak ada miom. Jadi aku bersyukur banget, maksudnya uh, akhirnya ada lega lah. Walaupun sebelumnya udah pernah periksa, tapi karena aku yakin peralatan di Jakarta lebih canggih, pas dikasih tahu kayak gitu aku udah lega. Terus aku nanya ke dokternya, dok aku pengen banget langsung pengen punya anak, boleh nggak inseminasi? Terus kata dokternya, nggak apa-apa, nunggu aja, baru 2 tahun juga, coba alami aja gitu. Disuruhlah aku untuk cek HSG dulu. Jadi setelah itu aku minta rujukan buat HSG ke Rumah Sakit Pondok Indah tempat dokter itu praktek. Alhamdulillah setelah HSG hasilnya itu bagus. Ini hasilnya ya, ini hasilnya bagus. Aku nggak ada PCOS, tuba falopinya juga nggak ada sumbatan. Terus kan udah diperiksa lewat USG itu aku nggak ada miom, nggak ada kista. Alhamdulillah posisi rahimnya juga bagus. Jadi aku bersyukur lah, setidaknya aku lega sebagai wanita. Aku merasa lega lah. Aku mungkin karena aku stres, mungkin aku karena sakit, konsumsi obat asam lambungnya itu yang bikin aku mungkin uh, hormonnya gimana gitu. Dan suami juga capean dari awal nikah sampai ke Jakarta ini kan kita banyak banget, dia masuk kerja terus pindah, mana kecapean, pulang kerja naik kereta bolak balik, mungkin kondisi tubuh kita memang lagi nggak bagus. Karena hasil periksanya itu bagus, jadi kita udah lebih, ya udah deh, kita kapan aja dikasih sama Allah, tapi kita nggak berhenti di situ juga. Kita tetap berusaha, kayak kita berdoa, kita konsumsi kurma muda, madu hamil, apa segala, pokoknya orang ngasih saran apa kita lakuin. Sampai kita berobat alternatif, kita cari tukang pijet, aku sampai pergi terapi mukso. Terus
pokoknya banyak deh yang kita lakukan kalau pulang kampung. Kita ya cari obat-obat lain gitu yang mau diminum, yang herbal-herbal. Dan akhirnya itu aku sama suami itu jalan ke 4 tahun, 3 sampai 4 tahun itu udah mulai ya udah deh, sedih kasihnya aja kita udah bisa menerima, udah maksudnya omongan orang pun kita udah ya udah deh, kalau memang udah rezeki nggak bakalan kemana. Terus kita konsumsi buah juriat yang sampai saat ini, jadi kita itu memang udah sering banget konsumsi rebusan buah juriat ya, bukan bubuknya tapi yang buahnya utuh gitu. Kita udah sering banget karena manfaatnya itu bagus, tubuhnya jadi enteng. Jadi itu bukan cuman buat promil, itu buat segala macam penyakit ya. Buah itu bagus, jadi kita minum itu sehari itu 2 kali, pagi sama malam. Itu tujuannya banyak karena aku pun sering sakit dan suami juga kecapean, jadi kalau minum itu lebih enakan sih badannya. Terus awal Maret itu aku sakit tipes, yang mana itu udah ada isu covid dan lain-lain juga ya. Jadi aku itu yang sampai ya Allah kok aku sakit lagi gitu, yang lumayan aku lemes banget, aku kaget dong. Terus setelah seminggu setelah tipes itu aku malah sakit lagi, gigi impaksiku itu keluar, jadi di pipi sini jadi sakit banget. Aku itu udah sakit, udah bengkak. Aku ke dokter gigi buat bikin buat periksa apakah harus dioperasi apa enggak. Terus aku malah curhat sama dokter gigi, dok kalau misalnya operasi apakah ada pengaruh enggak, soalnya aku belum telat mens, belum haid udah telat gitu. Terus dokter bilang coba diperiksa aja dulu. Terus aku malah dikasih rujukan buat ngerongsen ronsen ya, ronsen giginya itu, karena yang ronsen lama aku itu udah beda katanya bentuk giginya kan udah lama. Jadi aku bilang oh gitu ya dok, oke. Terus aku bilang sama suami, ayo yang kita ke apotek dulu, aku pengen beli test pack. Ya iseng-iseng sih sebenarnya, aku udah males banget test pack karena aku itu dari awal itu kalau bisa dihitung test packku itu udah banyak banget, hampir tiap bulan aku test pack. Tapi entah kenapa bulan Maret, bulan April tuh udah males banget aku buat test pack karena ya kecewa lagi. Dan sampai rumah beneran aku pas lagi pengen pipis itu kan udah siang, aku test pack. Padahal test pack yang aku beli itu test pack murah loh, dan aku itu kan biasa ngelihat test pack itu kan garisnya itu kan ya di atas doang yang deket yang warna biru itu. Tapi kok aku lihat kok dia di bawah kayak ada garis gitu, terus naik 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 ada lagi. Aku itu sampai nggak bisa ngomong. Terus aku bilang sama suami itu, aku nggak bisa bicara loh. Itu lucu banget karena aku cuma nangis doang sama teriak. Suami aku kaget dong karena aku kan kondisinya memang lagi sakit, baru selesai sakit tipes terus sakit gigi yang udah sampai bengkak kayak gitu. Dia kan kenapa kamu, kirain aku kenapa di kamar mandi. Terus aku bilang yang aku hamil. Terus dia ekspresinya itu kayak mungkin nggak percaya karena dulu pernah aku prank juga sih. Memang. Terus dia yang diam, hah bener nggak? Sebenarnya bener. Pokoknya setelah itu suasananya itu udah haru-haru gimana gitu. Tapi aku ninggalin dia sih, dia langsung nelfon ibunya, aku langsung nelfon ibuku. Terus habis itu kita memutuskan buat malamnya itu langsung ke dokter. Ya gimana ya, udah lama banget kita nanti, terus kita nggak mau lama-lama, pengen tahu aja gitu, kepo aja beneran gak sih. Terus akhirnya malamnya itu kita ke dokter, aku kecewa lagi dong. Kecewanya itu bukan karena apa ya, karena uh, usia kandungannya aku itu belum terlihat. Jadi pas di USG itu kantongnya aja belum ada, cuma penebalan dinding rahim. Aku itu sempet kecewa ya, pulang itu aku nangis, aku sampai bilang kok dokter nggak ada bilang aku hamil, cuma penebalan dinding rahim gitu. Aku sedih banget, katanya 2 minggu lagi baru balik. Terus aku tuh sedih banget. Bulan April aku ke tanggal 24 April aku periksanya itu, aku sedih banget loh karena katanya aku belum hamil. Jadi seperti ini loh, ini yang awal aku periksa, jadi cuman kosong, jadi nggak ada kantung kehamilan sama nggak ada bakal janinnya itu belum ada. Jadi aku ya sedih, tapi akhirnya 2 minggunya lagi tuh aku disuruh balik buat memastikan apakah aku benar-benar hamil atau takutnya aku BO. Terus akhirnya tanggal 9 Mei aku balik, alhamdulillah sudah kelihatan kantong sama
janinnya. Jadi aku seneng banget sampai aku itu nangis. Mu Dokter tuh sampai kaget loh, karena aku itu kan di USG lewat perut nggak kelihatan. Jadi di USG-nya itu aku pakai transvagina, terus baru kelihatan, terus aku langsung nangis gitu. Terus suami aku aja itu malu, kaget ya, kok aku lebay banget gitu sampai nangis. Ya iyalah, aku udah nunggu lama banget loh biar bisa punya baby. Jadi pas dikasih tahu ini alhamdulillah ibu hamil, ini detak jantungnya gini. Jadi intinya aku itu hamil nggak program, cuman memang karena dibalik musibah ini, covid ini kan, suami lebih banyak di rumah, aku lebih happy, lebih ada temennya, jadi mungkin berpengaruh juga. Terus akhirnya memang udah rezeki, udah waktunya, udah jalannya, akhirnya doa aku di wujudin sama Allah Subhanahu wa taala. Doa-doa kalian semua, terima kasih juga buat kalian semua atas doanya. Mungkin ini adalah doa dari kalian juga. Jadi aku berterima kasih buat semuanya yang belum memiliki momongan. Eh, Sabar, insya Allah kalau memang udah waktunya pasti Allah kasih. Jangan menyerah, tetap berusaha. Tidak ada yang tidak mungkin kalau memang Allah udah berkehendak. Ini hasil WSG aku pas 5 bulanan, jadi udah kelihatan kan bentuk wajahnya. Ini dia lagi kayak gini, lucu banget kan. Aku seneng banget, alhamdulillahirobbilalamin. Nikmat yang nggak pernah, yang nggak bisa aku uh, pokoknya aku bahagia banget sekarang. Terima kasih berkat doa kalian semua. Terus maaf kalau misalnya aku ngomong agak nafasnya agak gimana, karena aku udah semakin gendut. Walaupun aku cuma naik 1 kilo sih, cuman dari awal memang aku udah gendut ya, tambah perutnya udah makin besar. Kamu lihat perut aku udah kayak gini, perut aku udah besar kan. Jadi seperti itu, sekian dulu video dari aku. Semoga kalian yang masih menanti buah hati segera dianugerahkan sama Allah Subhanahu wa taala, dan doakan aku semoga sehat selalu, lancar, sehat, selamat sampai proses kelahiran nanti.